Kalau ada orang yang bilang ada sebab ada akibat, nah gue nggak tahu karena nggak ada sebabnya. Tiba-tiba gue dipukul aja. Soalnya setahu gue, abis gue putusin, malamnya dia pergi mabok. Yang pencitraan di sosial media. Nanti saya buka semua boroknya sampai part 20 ya. Kalau memang benar mendapatkan kekerasan fisik, silahkan laporkan ke pihak yang berwajib. Jadi tidak cenderung dugaan menimbulkan hoax. Tidak. Jadi sekali lagi, buat artis NM jangan buat gaduh. Ini tidak elok, jangan mencari sensasi belaka. Sejak muncul dugaan kekerasan yang dilakukan oleh sang mantan kekasih, kini kisruh antara Nikita Mirzani dengan Rizky Irmansyah semakin memanas. Ditambah lagi dengan adanya pengakuan yang disampaikan oleh Niki, membuat kasus ini pun kian ramai disorot. Mengingat eksistensi Rizky yang awalnya dikenal baik, kini harus tercoreng pasca muncul sebuah pengakuan yang dilampirkan oleh Nikita baru-baru ini. Setelah sebelumnya tidak pernah angkat bicara secara langsung terkait persoalannya dengan Rizky Irmansyah, baru-baru ini wanita yang akrab disapa Nyai itu akhirnya buka suara soal tindak kekerasan fisik yang diduga dilakukan oleh Sespri dari calon Presiden RI Prabowo Subianto. Ia dalam siaran live di akun media sosial miliknya, ibu 3 anak itu dengan gamblang membeberkan perlakuan tak etis yang diduga dilakukan oleh Rizky Irmansyah sesaat dan sesudah mereka menjalin hubungan. Lantas, seperti apa pengakuan lengkap Nikita Mirzani atas tindak kekerasan yang diterimanya? Kalau ada orang yang bilang ada sebab ada akibat, nah gue nggak tahu karena nggak ada sebabnya. Tiba-tiba gue dipukul aja. Soalnya setahu gue, abis gue putusin, malamnya dia pergi mabok. Terus dia bikin rusuh di salah satu tempat bisnisnya temen gue. Akhirnya gue datang, pas gue datang karena gue minta dia untuk pulang, akhirnya gue dikebuk. Jadi kalau ada yang bilang pasti ada sebabnya, ya itu karena habis diputusin. Serah deh kalian mau bilang apa, serah, tapi gue nggak membenarkan laki-laki memukul tanpa sebab, tidak ada perlawanan, cuman bisa nangis, disaksiin sama kakak kandungnya sampai dia nodongin senjata ke kepala orang, ya, dan itu ada saksinya. Silahkan cek CCTV. Terus bagaimana dia mukulin orang di lobi Fairmont, cek CCTV, biar gue nggak dibilang fitness. Afnan kenapa ya takut? Ya takutlah, siapa yang nggak takut? Orang dia selalu bilang bawa-bawa nama Bapak Prabowo. Kalau memang benar mendapatkan kekerasan fisik, silahkan laporkan ke pihak yang berwajib. Jadi tidak cenderung dugaan menimbulkan hoax. Tidak. Jadi sekali lagi, buat artis NM jangan buat gaduh. Ini tidak elok, jangan mencari sensasi belaka. Dilakukan oleh artis NM ini dengan cara membuat story diduga mendapatkan kekerasan fisik oleh RI yang diduga adalah ajudan daripada calon presiden terpilih saat ini, sehingga menurut kami ini dapat menimbulkan potensi-potensi panas ya di kalangan masyarakat. Mengingat ini masih tahun politik, jangan sampai ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menjatuhkan tokoh ataupun calon presiden terpilih kita saat ini. Yang penting kita jauh jadi lebih baik. Instagram juga sekarang adem ayem ya kan, nggak pernah ada masalah apapun, tidak ada laporan polisi sejauh ini, alhamdulillah. Ya enak kan kayak gini lah. Lebih fokus gitu, kalau mau ngapa-ngapain tuh fokus sekarang. Lebih dewasa, lebih fokus. Lagi belajar untuk ikhlas, sabar gitu. Setahun 2 tahun kayaknya belajar ikhlas sabar tuh nggak cukup gitu ya. Belum selesai sampai di situ, kontroversi dugaan tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh Rizky Irmansyah kini berbuntut panjang. Ya, setelah beredarnya pengakuan yang disampaikan oleh Niki melalui jejaring sosial, belum lama ini, Rizky Irmansyah juga membuat sebuah pernyataan mengejutkan soal dirinya yang akan membongkar aib orang yang melakukan pencitraan di media sosial.
Meski tak menyebut siapa sosok yang dimaksud, namun sebagian warganet menilai jika peringatan tersebut diperuntukkan oleh Nikita Mirzani yang selama ini sesumbar di media sosial. Merespon adanya ancaman tersebut, Nikita Mirzani sendiri menegaskan jika dirinya tidak akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh mantan kekasihnya itu. Namun, wanita berusia 38 tahun tersebut percaya semua akan terungkap jika CCTV lokasi kejadian juga ikut beredar. Ini sekali lagi kalau gue mau buka aib, bukan aib yang ini yang akan gue buka. Gue akan menceritakan apa yang negara ini tidak diketahui, tapi gue tidak akan melakukan itu. Ya, gue menceritakan apa pengalaman hidup gue selama 6 bulan sama tuh orang, yang sampai detik terakhir nih ya, kalau nggak percaya silahkan dicek CCTV di Fairmont. Untuk Bapak Prabowo, biar Bapak Prabowo dan jajarannya atau Mas Didit kayak siapapun biar tahu searogan apa sespri kesayangannya yang dia selalu bilang bahwa dia adalah anaknya Bapak Prabowo, padahal Pak Prabowo anaknya Mas Didit namanya, bukan dia. Makanya dia dipanggil Pangeran Hambalang. Dia itu berangan-angan mau jadi anak kandungnya Bapak Prabowo, ya kan? Kalau nggak percaya silahkan cek CCTV yang pencitraan di sosial media. Nanti saya buka semua boroknya sampai part 20 ya. Oh, juga gak ngerti kalau dia masih ada di sekitaran Prabowo, orang arogan kayak begitu. Kasihan sama Bapak Prabowo-nya, soalnya image dia udah baik banget sekarang. Jangan sampai rusak karena salah satu sesprinya. Gak salah satu sih, kayaknya dua sespri. Saya seperti yang udah saya katakan, saya nggak percaya. Karena untuk orang yang sekelas beliau berpendidikan, apalagi circle-nya itu circle yang bukan orang sembarangan, itu kayaknya nggak mungkin. Jadi kalau Nikita Mirzani ini kan emang terkenal dengan playing victim. Kalau saya menanggapinya seperti itu. Bohong. Karena gini, kekerasan, misalnya nih kita sendiri yang berpikir kalau kita yang tertekan, itu belum tentu bisa dibilang itu kekerasan. Karena kan perasaan kita sendiri kadang-kadang juga orang, misalnya nih orang lain ngomong apa kita yang tersinggung, itu kan belum tentu kekerasan gitu loh menurut saya. Dan kalaupun misalnya ada bahasa-bahasa si Mas Rizky yang menertibkan dia yang tidak tertib itu lalu dia tersinggung, mungkin itu sih yang dia bilang kekerasan ya, kekerasan mental dan fisik gitu. Fisiknya saya nggak ngerti apakah dia ditonjok atau apa, nggak ngerti. Tapi menurut saya kalaupun misalnya ada didikan daripada Mas Rizky ini, menurut saya sih wajar, karena Nikita Mirzani ini adalah orang yang memang harus dididik. Saya bisa katakan 100% hoax, dan kalaupun dia merasa dia tertekan, itu karena yang saya bilang tadi, karena memang dia orang yang tidak bisa dididik, atau memang dia kecintaan, kebaperan sendiri gitu loh. Nanti kita jauh jadi lebih baik. Instagram juga sekarang adem ayem, ya kan, nggak pernah ada masalah apapun, tidak ada laporan polisi sejauh ini, alhamdulillah. Ya enak kan kayak gini lah, lebih fokus gitu, kalau mau ngapa-ngapain tuh fokus sekarang. Meski Nikita Mirzani sudah berani bertanggung jawab atas perkataan yang dilontarkan, masih banyak orang yang belum percaya dengan pengakuan yang ia katakan. Dan dari sebagian banyak orang yang ikut berkomentar dalam konflik ini, terdapat pula sosok selebgram Tengku Zanzabela yang merupakan lawan seteru terdahulu dari Nikita Mirzani. Kemunculan Tengku Zanzabela sendiri bermaksud untuk memberikan pembelaan kepada Rizky Irmansyah yang selama ini dipandangnya sebagai orang berpendidikan, serta merupakan ajudan terbaik yang dimiliki oleh calon Presiden RI Prabowo Subianto. Kalian harus jadi tim RI, kalian harus jadi timnya RI. Kenapa? Bukan karena dia ganteng, bukan karena dia siapa, tapi karena dia lebih baik, lebih benar daripada si NM yang memang bermasalah selalu dalam hidupnya. Yang katanya tadinya itu dia sudah kalem, tapi ternyata kalem-kalem kayak lembu, ya kan? Urusan percintaan yang di-tag Pak Prabowo, iya. Bedakan orang mereaction dengan orang yang membawa personal dan mengait-ngaitkan setiap siapapun. Ya, dia ingin menggiring opini bahwasannya anak-anak yang ada di sana dan adiknya Rizky itu bebas sekali kehidupannya memegang gelas wine. Ya, karena menurut gue itu ingin menyerang dan menggiring opini ya dengan wine, padahal we don't care about that. Itu. Yang kedua, dia itu di bawahnya bilang
Saya sangat kecewa karena ternyata saya dijadikan bahan untuk kampanye. Saya tidak butuh dipercaya karena saya tidak perlu validasi. Kalian tidak usah percaya sama saya pun tidak ada masalah, karena apapun yang terjadi dalam hidup saya, cuman saya yang tahu karena saya menjalani gitu. Saya menjalani, saya yang tahu bagaimana gitu kan setiap proses dalam hidup saya gitu. Jadi ya itu aja kali ya. Gitu ya, aku kadang suka pusing gitu. Kadang-kadang saya tuh suka bingung, kayak gila ya, gue nggak ngelakuin apa-apa aja orang kok bisa ya. Kadang-kadang suka kok bisa ya gitu, kayak suka kayak agak kayak bingung, kayak kok bisa ya, padahal gue nggak ngapa-ngapain loh gitu, padahal gue nggak ngelakuin apa-apa gitu. Saya tuh cuma ngasih tahu, nggak semua saya sama masa lalu saya atau mantan-mantan saya gitu, mau mantan suami atau mantan pacar tuh always berantem. Nih gue kasih tahu, ini penting lagi, catat pakai pulpen ya. NM itu tidak ada yang akan terima dia serang semua orang, dia serang Pak Anies, dia serang Pak Ganjar, sekarang dia serang Pak Prabowo, ya kan? Di kontestasi politik atau di dunia politik nggak dipakai itu orang. Percaya sama gue, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, RI ini kenapa dijuluki Pangeran Hambalang? Karena dia memang kesayangan, ya. Karena kinerja dia itu terbaik, ya. Lalu tidak akan mungkin lah si NM ini kan juga tahu kalau dia berkasus kemana minta tolongnya, ya kan? Tidak mungkin pula ketika RI yang bermasalah dilepas oleh mereka. Tidak mungkin. Pasti ditolong, dan NM dengan segala penggiringan opininya menebarkan berita-berita hoax dan juga menjelek-jelekan yang berdampak merusak karir orang dan merusak nama baik orang besar di negeri ini, pasti akan ditindak. Nggak mungkin pula mereka diam mengikuti alur dramanya. No way, nggak semua orang, jangankan sekelas mereka, sekelas gue aja nggak mengikuti drama orang gitu. Munculnya dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh RI kepada Nikita Mirzani belakangan juga diperkuat dengan adanya statement dari salah satu selebgram di akun bernama Yolo Ine. Dalam pengakuannya, ia pun membeberkan jika setidaknya terdapat 2 kali kejadian, yang mana di situ watak asli sosok pria yang diduga Rizky Irmansyah begitu terlihat. Ini untuk yang di Fairmont dulu ya. Jadi si Rizky ini datang ke Fairmont di lantai 22 itu bertiga. Itu kayaknya staffnya, yang satunya gemuk, yang satunya kurus. Saya juga gemuk. Nah si Rizky ini duduknya itu misah ya. Jadi 2 asistennya itu, 2 staffnya itu misah meja. Si Rizky ini sama temannya si Niki yang namanya Zack, atau kalau temen gue nyebutnya Pak Faraj. Ah nggak lama, ini jedanya nggak lama ya. Niki datang sama 2 orang. Posisinya gue nggak ngerti nih si Rizky emang nggak kuat minum atau apa, dia mesennya gin tonic ya. Tapi dari dia datang pas sampai Niki datang itu kan jedanya nggak terlalu lama. Nah dia udah tipsi. Si Rizky itu duduk di sofa panjang, si Niki itu duduk di sofa yang single. Di depan mereka tuh ada apa namanya tuh kayak meja ya, meja bundar gitu. Jadi kalau dari segi tata letak furniture-nya aja itu kayaknya kalau dari tempatnya Niki itu nggak mungkin untuk mukul si Rizky, karena itu meja gede banget cong. Nah nggak lama Niki duduk, dia lempar lah tuh gelas sama Rizky. Pas lempar gelas itu Niki masih kayak yang belum ngelawan, cuma dia udah tegakin badan. Nah, Bapak Rizky yang terhormat itu langsunglah mengeluarkan kata-kata mutiara, di situ pecah. Melawan lah nih si Nikita. Tapi selain dipisahkan oleh meja gitu ya, terus dipisahin tuh kan sama temennya si Niki yang namanya Pak Faraj itu. Pokoknya ngata-ngata ini luar biasa lah. Di bawah ada kejadian lagi coy. Itu yang nyaksiin Pak Security. Staffnya Rizky yang badannya kayak saya, itu
Dan itu disaksikan sama 4 security. Dan kenceng. Definisi kenceng gimana sih? Dari situ udah masuk mobil. Bye. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.